Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SE MHI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Dai Kota Palu dan juga Ketua Korwil PB Pemuda Muslimin Indonesia. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Desa Beka, Kecamatan Marawola. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang ikhlas sebagai cahaya hati. Ikhlas berarti mengerjakan amal perbuatan karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang ikhlas akan terbuka pintu hatinya dan akan mendapatkan cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai indah wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SE MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berada di rumah, kaum muslimin, ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema hari ini luar biasa yang akan kita angkat mengenai tentang keikhlasan. Ikhlas khalasah. Ikhlas adalah merupakan syarat di dalam untuk beramal. Apapun amalan kita, syaratnya adalah ikhlas. Saya ingin menceritakan dalam sebuah kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu At-Taila menceritakan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sedang berkumpul dengan para sahabat, sedang berdiskusi dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang wanita, orang kafir, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa hadiah berupa buah jeruk. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah itu dari wanita orang kafir ini. Saat menerima buah jeruk ini, Rasulullah langsung memakan buah jeruk itu. Sampai habis buah jeruk itu. Setelah habis buah jeruk itu,
wanita yang kafir ini langsung memohon pamit untuk pergi. Setelah pamit, hadirin wal hadirat, salah satu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menghabiskan buah jeruk itu? Padahal kalau engkau sisakan buah jeruk itu untuk para sahabat-sahabat yang ada saat ini." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabatnya, "Apakah engkau tahu kenapa aku habiskan jeruk tersebut? Jikalau aku tidak menghabiskan jeruk itu dan kemudian kalian yang memakan sisanya, maka kalian akan mengatakan bahwa jeruk ini asam. Bahkan kalian akan memarahi wanita itu. Bahkan bukan memarahi juga, tapi membenci wanita itu karena buah ini atau jeruk ini asam dimakan." Kata Rasulullah, "Jujur, buah jeruk ini sungguh sangat asam." Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa pelajaran dari kisah itu? Apa pelajaran dari cerita itu? Pelajarannya, kata Syekh Ibnu Athaillah, katakan bahwa inilah akhlak yang luar biasa, yang tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi akhlak Rasulullah, dan tidak bisa akhlak seperti ini diedit katanya, atau bahasa kita dibuat-buat. Tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya di dalam hati Rasulullah mempunyai cahaya keikhlasan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bicara tentang ikhlas, kita semua setiap saat melakukan amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh itu harus berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bahwa ikhlas ini adalah ruh amal. Jadi kita melakukan amal tapi ruhnya adalah keikhlasan. Melaksanakan amalia tapi tidak ada keikhlasan, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai. Maka ulama katakan, ibarat badan kita ini adalah amal. Sedangkan ruh itu adalah keikhlasan. Kita kalau punya tubuh, tidak punya ruh, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Tetapi ketika kita ada ruh, maka kita bisa berjalan, bisa bernafas dan lain sebagainya. Seperti itulah amal kita. Kemudian dibarengi dengan keikhlasan, maka akan terciptalah cahaya keikhlasan dalam kehidupan, di dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ceritakan satu kisah di dalam satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Kata Jibril, "Aku telah bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa itu ikhlas?" Apa kata Allah kepada Jibril? Ini dalam sebuah hadis qudsi ya. Allah katakan kepada Jibril, ikhlas itu adalah rahasia di antara aku, rahasia aku. Dan kemudian Allah katakan, ada sambungannya, ikhlas adalah rahasiaku dan aku berikan kepada hamba yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Jadi rahasia. Ikhlas ini adalah amalan hati, amalan kulub. Tidak bisa orang tahu dia ikhlas atau tidak. Tetapi ada tipe manusia, dua tipe manusia. Yang pertama dia beramal karena Allah, yang kedua dia beramal tanpa Allah. Yang pertama ingin saya sampaikan, banyak orang beramal soleh, banyak dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah, tetapi riya yang ada dalam dirinya, sombong yang ada dalam dirinya, bangga diri dengan amalannya. Maka di dalam beberapa riwayat mengatakan
suatu waktu nanti di yaumil qiyamah, di yaumil masyar, banyak orang yang datang dengan puasanya. Ada yang datang dengan sholatnya. Ada yang datang dengan zakatnya, sedekahnya di yaumil qiyamah. Dia datang semua dengan amal-amalnya. Akan tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan semua yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam qulub dia tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keikhlasan, yang ada riya, bangga diri, sombong bahwa dia seperti ini bukan siapa-siapa, tetapi karena usaha dia sendiri. Dia dapat rezeki bukan karena Allah, tetapi usahanya dia sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa amalan tanpa keikhlasan akan ditolak seluruh amalan-amalannya. Orang sholat, ya, ibu-ibu punya misalnya punya anak mantu di rumah. Dia sholat, tetapi dia sholat diperlihatkan kepada mertuanya. Sholat diperintahkan oleh istrinya. Sholat supaya dilihat orang lain. Apakah dia ini kategori orang yang ikhlas? Tidak. Inilah tipe manusia yang tidak ikhlas di dalam beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tipe manusia yang pertama. Tipe manusia yang kedua, orang yang beramal karena Allah. Dia mencari ridha Allah. Dia belum berpikir pahala, tapi dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang wanita sufi yang namanya Rabi'atul Adalawiyah, Masya Allah, dia katakan kepada Allah dalam munazatnya, ya Allah, dia katakan kepada Allah, ya Allah, aku bukan takut kepada nerakamu, dan aku bukan karena cinta kepada surgamu. Ini seorang sufi katakan. Kita ambil makna dari perkataan munazah dia itu. Kenapa? Dia melakukan munazah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukan mencari apa? Bukan mencari dunia. Bukan mencari pahala, tetapi mencari ridho Allah. Ketika ibu-ibu melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ridho Allah, ketika Allah kita munajah kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh, ya, banyak contoh ibu-ibu, para wali-wali Allah, ya, apa yang tidak diijabah oleh Allah, ya, para salafus saleh kita, guru-guru kita, ya, mereka sudah melewati banyak hal dalam hal persoalan-persoalan amaliyah, ya, ikhlas dalam hati mereka dalam beramal saleh, ya, tidak di zaman seperti saat ini, Ya, Masya Allah, Ustaz. ya, sholat di depan orang supaya dikatakan dia soleh, padahal dia laksanakan ini hanya diperlihatkan kepada orang lain. Tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah. Memberikan sumbangan, diucapkan di depan para jamaah di setiap hari Jumat. Fulan bin Fulan menyumbang 10 juta. Ya Allah, ya Rahman. Kita manusia biasa. Kita bukan manusia maksum. Ya, kita manusia yang penuh dengan dosa. Ketika diteriak, ibu-ibu sumbang 10 juta. Fulan bin Fulan misalnya di depan jamaah pada hari Jumat. Di dalam hati kita pasti ada riya. Ya, kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Kita bukan tingkatan rasul. Kita masih manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dengan amal-amal kita. Hati-hati jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz menyampaikan bahwa ada 2 tipe beramal. Yang pertama adalah amal tanpa Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Ustadz, tentunya tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tipe manusia kedua adalah amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya dilakukan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan ikhlas sebagai cahaya hati. Ya baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah
Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Ikhlas sebagai Cahaya Hati bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SEMHI. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Marawola. Tafadhol ibu-ibu, silakan. Ya silakan Bu, berdiri Bu. Ya langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidar dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Marawola. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan sifat ria di dalam hati? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Aidar ya. Satu lagi, saya persilakan dari ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Marawola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rugaya Palindi, Majelis Taklim Desa Beka Kecamatan Marawola, Ar-Rahman ya. Yang saya tanyakan di sini yaitu bagaimana atau apa manfaat ikhlas sebagai cahaya hati. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita jawab dulu Ustaz sebelum kita menerima penelpon. Dari Ibu Aidar, Ustaz, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat ria dan tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Ria ini adalah perbuatan yang dibenci Allah. Untuk cara menghilangkan ria, tentu ada amalannya. Perbanyak istighfar. Makanya setelah sholat, jangan langsung berdiri. Iya. Habis berdoa, tambah dengan amalan. Istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Kenapa harus perbanyak istighfar? Karena ria itu adalah perbuatan hati. Ya. Minta ampun sama Allah. Di samping kita perbanyak istighfar kepada Allah, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tujuannya apa? Perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu mendatangkan cahaya keikhlasan dalam hati. Ya. Manusia yang paling mulia, manusia yang penuh dengan akhlakul karimah, yang tidak ada bandingnya adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun Rasulullah dihina, dicaci, tapi tetap dia ikhlas, hanya tersenyum. Maka riya yang ada dalam diri kita harus kita hilangkan. Hilangkan caranya seperti tadi saya katakan. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubah. Sebelum tidur taubah, minta ampun sama Allah. Perlahan-lahan insya Allah akan hilang. Karena kita bukan manusia maksum. Kita manusia tempat salah, tempat khilaf. Ya, kita bisa saja, kapan saja kita berbuat dosa, kapan saja kita berbuat sombong, kapan saja kita berbuat riya. Ya, menghilangkan itu semua, sifat-sifat itu semua perlu waktu. Kecuali kita sudah masuk pada wilayah-wilayah aulia, sudah masuk pada Jadi wilayah. Jadi untuk kita Ustadz ini ada tahap-tahap Ustadz ada ya? tahapan-tahapan. Ya, amalan-amalan itu yang kita pegang. Ya, jangan sampai kita ketika kita beramal soleh, ya, kemudian ada riya di dalam hati kita. Maka coba kita laksanakan sesuatu amalan. Contoh misalnya Ustadz. Iya. Contoh misalnya ibu melaksanakan melatih ini ya, melatih untuk menyumbang. Menyumbang di masjid tidak usah disebut nama. Taruhlah hamba Allah disebutkan supaya tidak muncul riya dalam hati. Itu melatih hati. Ya, melatih hati kita supaya tidak terjebak dalam dosa, dalam riya itu. Yang kedua, contoh melatih di hati kita, yaitu ketika ada orang datang meminta sumbangan, panti asuhan, ya, tidak usah ditulis nama, tulis saja hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Ya, seperti itu supaya tidak muncul riya. Kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah.
Ya, tidak perlu orang tahu, hanya Allah dengan ibu yang tahu. Ya, atau menyumbang sesuatu tanpa orang tahu. Ada istilah dalam hadis itu, tangan kanan memberi, Ya, tangan kiri tidak mengetahui, Ustaz. tidak mengetahui. Masya Allah. Itu amalan melatih kita supaya tidak muncul ria dalam hati kita. Ya, makanya berdoa kepada Allah, ya Rob, terimalah amal-amalku, ya, jauhkan aku dari ria, jauhkanlah aku dari kesombongan, jauhkanlah aku dari bangga diri. Karena itu semua akan mencelakai aku ya Rob. Minta doa kepada Allah. Karena ini hati, karena sudah bermain dalam kulub. Karena ria ini ada di dalam hati. Ikhlas itu ada di sini, di hati kita, Bu. Ya. Ibu misalnya beli sesuatu, ya Ustaz, atau Ustaz Bambang ini membeli sesuatu. Ya, Masya Allah. Beli motor. Ya. Orang sebelah lihat, orang sebelah bilang, oh, ini Ustaz ini sombong. Padahal Ustaz tidak sombong. Mau motor mesti mandi kamar, tidak mungkin kan? Iya. Iya kan? Seperti itu contoh ya. Makanya ikhlas seorang manusia, ikhlas seorang hamba bisa terlihat di wajahnya dan bisa tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustadz, kemudian dari Ibu Ubay Palindi ini tentang bagaimana atau apa manfaat. Manfaat ikhlas agar kita mendapatkan cahaya hati itu, Ustadz. Manfaat ikhlas ini perlu ada. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya menjadi manusia yang benar-benar doanya diterima oleh Allah, amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat yang sudah sampaikan tadi Ustaz. Ibarat tubuh ini tidak punya ruh. Ruh itu diibaratkan oleh ulama adalah ikhlas. Kalau ibu tidak punya ruh tidak bisa jalan. Tubuh ini, ya, tubuh kita punya tubuh ini ibarat yang saya sampaikan tadi dari awal. Ya, Ustaz. Maka perlu ada keikhlasan supaya ibu bisa jalan. Ya, manfaatnya banyak, Bu. Ya. Ketika ibu sudah istiqamah dengan keikhlasan dalam hati, di mana saja ibu jalan melihat orang yang susah di pinggir jalan, ibu bantu. Jangankan ibu dalam keadaan melihat seseorang di pinggir jalan yang fakir miskin, ibu ajak diam saja hanya melihat televisi, melihat kaum fakir miskin, melihat musibah di mana-mana, karena keikhlasan ibu akan berlinang air mata. Kenapa? Yang ada di dalam hati itu adalah keikhlasan. Kalau dia sudah ada penuhi dengan cahaya keikhlasan di dalam diri dia, di dalam hati dia sudah ada cahaya keikhlasan, apapun yang ada pada diri ibu, harta apapun yang ada dalam diri ibu, dalam rumah ibu kasih semua. Kenapa? Karena sudah ada cahaya keikhlasan dalam diri kita. Seperti dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah itu orang yang paling ikhlas, manusia yang paling ikhlas. Ya, hatta dia tidak makan. Ya. Sewaktu-waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid pada saat mau ruku, bunyi perutnya. Didengar oleh salah satu sahabatnya, ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," setelah sholat ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, tadi kami mendengar sesuatu yang berbunyi di perutmu, apakah engkau lapar?" Rasulullah, "Tidak, aku tidak lapar. Tapi tadi kami melihat, mendengar sahabat yang lain juga seperti itu, mendengar perut berbunyi. Apakah engkau belum makan ya Rasulullah?" Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengangkat pakaiannya, diperlihatkan kepada sahabatnya, ternyata untuk menahan kelaparan ada batu di perutnya. Masya Allah. Luar biasa menahan kelaparan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jangankan itu, cucunya Sayyidina Hasan wal Husain, keluarganya ini keluarga yang ikhlas. Orang lain sudah berhari raya, Sayyidina Hasan wal Husain berkata kepada Fatimah, "Ya Ummi, mereka sudah berhari raya, mana pakaian kami?" Sayyidina Fatimah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat susahnya Rasulullah punya keluarga, miskinnya, melihat daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tengah malam datang, diutus oleh Allah. Ternyata yang bawa pakaian itu adalah Jibril. Masya Allah. Besoknya datang Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apakah ada yang datang tadi malam?" Apa kata Fatimah? "Ada, wahai Abi. Ada ya Rasulullah. Wah, ada ayahku."
Kamu tahu orang yang datang itu tidak tahu, ya wahai abi. Sesungguhnya yang datang membawa pakaian kepadamu untuk anak-anakmu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ini keikhlasan seorang hamba. Seorang ahlul bait. Tidak punya apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kita masih senang. Rasulullah dulu di dalam dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar keluarganya. Haus dalam perjalanan karena dikejar. Ini apa? Karena ada keikhlasan di dalam hati. Kalau tidak ada ikhlas, tidak akan seperti itu. Tidak akan kita lihat. Tidak akan terlihat akhlaknya Rasulullah ketika tidak ada keikhlasan di dalam hati. Mungkin orang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan balas. Ya, mungkin orang mencaci maki kepada Rasulullah, mungkin Rasulullah akan balas. Karena kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Akan tetapi karena ada cahaya keikhlasan dalam dirinya Rasulullah, dia tidak membalas itu semua. Dia lebih mementingkan kepentingan umatnya daripada kepentingan keluarga dan kelompok. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah mempunyai cahaya keikhlasan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan didapatkan ridho yang baik, apalagi kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Ikhlas sebagai Cahaya Hati bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SEMHI. Ya baik, sambil menunggu penelpon, saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Maraola. Silakan Bu. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Masjid Taklim Ar-Rahman Desa Beka, Kecamatan Maraola. Nama saya Zulfikar. Yang ini yang saya tanyakan, saya garis bawahi tadi ada yang dikatakan Pak Ustadz. Jeruk yang dibawa perempuan kafir habis semua dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Iya. Yang saya ingin tanyakan, karena saya sering membeli jeruk yang asam, saya jengkel betul. Iya. Itu yang saya perlu tanyakan. Jeruk asam, Bunda ya. Bagaimana cara supaya kita peka terhadap keikhlasan saya pada orang itu, orang penjual itu? Mungkin itu yang saya tanya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Zulfika. Ya, satu lagi barangkali. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Maraola. Silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nani Wijaya Sutristo, Majelis Taklim Desa Beka, Ar-Rahman Desa Beka dari Kecamatan Maraola. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, sekarang lagi viral-viralnya KDRT Ustadz. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Di sini kita lihat ada keikhlasan yang tinggi di situ. Kita lihat dari lapor mencabut dan sebagainya. Tetapi ada tingkat keikhlasan yang tinggi di dalam situ. Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nani Wijaya ya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Ikhlas sebagai Cahaya Hati. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon, kita jawab dulu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Dari Ibu Zulfika ya. Ini tadi Ustadz menjelaskan ada jeruk ya yang diberikan oleh orang kafir ya kepada Rasulullah dan Rasulullah menghabiskannya. Nah, ini mungkin ada satu contoh kasus dari Ibu Zulfika ini bagaimana menjaga keikhlasan kepada orang-orang menjual ini mau beli jeruk yang manis tapi dapat yang asam ini Ustadz. Seperti apa Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Ya. Jadi Bu, jangankan Ibu. Ya. Saya juga kadang-kala beli. Ya, Masya Allah. Buah itu kejadian 2 minggu kemarin. Beli manggi sampai di rumah itu busuk. Ya. Tapi saya tidak berkata-kata. Saya bilang sama istri saya, sudahlah. Yang salahnya kita. Ya, kenapa salahnya kita? Yang harusnya kita coba dulu.
Iya, Ya. Masya Allah. Karena di situ ada testernya. Ya, kalau ibu misalnya dapat lemon yang asam, istighfar aja Bu dalam hati. Ya, untuk mencegah jangan sampai keluar lisan dari kita tidak baik. Ya, itu lebih baik daripada kita berkata-kata. Jika ibu berkata-kata, maka dapat dosalah di situ. Mereka sudah dosa, tambah kita berkata-kata, kita juga dosa. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan dosa? Ya, istighfar dalam hati, astagfirullah, asam ini. Ya sudah, selesai. Tidak usah lagi ibu kasih sama suami, sama anak, sama tetangga. Jangan, nanti mereka juga ikut-ikutan dapat dosa. Ada hujatan-hujatan. Ada hujatan, tidak boleh. Hujatan baru Ustaz ya. Ya, Masya iya, Allah, nanti ya. akan muncul lagi dosa-dosa baru. Ya, nanti ibu lagi istilahnya dosa turunan. Ya, Masya Allah. seperti itu. Jadi usahakan kalau sampai di rumah asam, skut aja, diam aja, kemudian buang. Kalau diminta asam ini sudah kita mau buang, supaya tidak muncul fitnah dan tidak muncul dosa yang baru. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Kemudian dari Ibu Nani Wijaya, lagi viralnya ini Ustadz, kasus KDRT. Kemudian seperti apa melihat keikhlasan para artis ini, mungkin sudah mencabut laporan. Yang tadinya mungkin ada netizen sudah mungkin memberikan masukan yang kurang baik. Seperti apa menyikapi keikhlasan ini? Iya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Jadi KDRT yang dialami oleh salah satu artis Indonesia, ada pro dan kontra. Kontra dan pro. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang tadinya dia sudah melapor ke polisi, ya, itu sebenarnya langkah melapor dari sisi kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada undang-undang yang diatur, itu kena pidana dan itu sudah dijatuhkan sebenarnya. Tapi tiba-tiba istrinya pulang dari umroh, ya, langsung tiba-tiba cabut gugatannya ini di polisi. Dalam pandangan Islam, ya, sebenarnya kan istri tidak bisa mencerai, tidak bisa mentalak, ya, tidak bisa mentalak suami, ya, tapi bisa mencerai suami. Mentalak tidak bisa, tapi bisa melapor ke pengadilan agama. Ya, apabila 3 bulan lamanya ditinggalkan, tidak dinafkahi, maka wanita berhak untuk melapor. Ya, seperti itu. Dalam pandangan Islam, KDRT itu dilarang selama semasa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim Tidak wa barik pernah alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perdebatan dengan istri-istrinya. Maka Rasulullah sangat mencintai istri-istrinya. Bahkan Rasulullah sangat adil kepada istri-istrinya. Bahkan Rasulullah mau menikah, dia melapor kepada istrinya. Tapi sekarang kalau bapak mau melapor kepada istrinya mau nikah lagi, tidak dikasih. Ya. Pasti dimarahi atau pasti dilapor di pengadilan agama. Tapi Rasulullah tidak melapor. Ya. Melapor. Pernah terjadi Ustaz dalam satu riwayat yang pernah saya baca itu, dalam satu kitab, itu Rasulullah SAW mau menikah melapor kepada Siti Aisyah. Aisyah tidak mengeluarkan kata satu pun dalam lisannya. Tetapi Aisyah cuma membelakangi Rasulullah. Kemudian apa hikmah, makna daripada membelakangi Rasulullah? Tapi ternyata dalam kitab itu saya baca Rasulullah Siti Aisyah sempat mengeluarkan air mata. Itu tanda apa? Tanda Aisyah tidak mengizinkan untuk menikah. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala harus menikah. Ya. Jadi Rasulullah itu menikah dari keseluruhan istri-istrinya itu bukan karena nafsu. Masya Itu Allah. merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu 4 arba'ah. Ya, arba'ah. Kalau mampu, kalau tidak mampu gimana? Di zaman sekarang kalau 4 orang yang menikah nanti terjadi KDRT lagi. Iya, Masya Ya kan? Tidak mampu. Istri satu minta harus begini, istri satu minta. Akhirnya cerai, bubar. Maka dalam pandangan Islam tentang KDRT terjadi pemukulan suami terhadap istri, ya, pulang dari mana sudah mabuk pukul sama istri, itu dalam pandangan Islam haram hukumnya. Tidak boleh. Ya. Kalau suami juga kedua kali lagi dia dipukul lagi istrinya, lapor. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada toleransi, ada batasan-batasan. Ya, yang pertama, ya Ustadz, ya cukuplah ada toleransi dari seorang istri terhadap suaminya. Tapi kalau ketiga kali bukan lagi toleransi yang harus ibu lakukan, yaitu supaya menasihati dia lapor ke pengadilan agama atau di KUA panggil dia,
dinasihati. Sudah dinasihati oleh kawan, tapi tidak lagi, ibu silakan lapor kepada pengadilan agama. Pengadilan, iya. Kenapa dalam KDRT dalam Islam tidak boleh, diharamkan. Ya, seperti itu, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Ikhlas sebagai Cahaya Hati bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SEMHI yang merupakan Dai Kota Palu dan Ketua Korwil PB Pemuda Muslimin Indonesia. Baik, sebelum ke penelpon saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Marawola. Tafadhol ibu-ibu, silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amria Larase dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka. Saya Ustadz mau bertanya, di sini tadi dikatakan bagaimana mencari keridhaan Allah untuk beramal. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka Kecamatan Marawola. Silakan satu lagi. Silakan. Saya persilakan. Ada lagi? Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, sambil kami menerima line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kami persilakan Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwia dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Beka. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz, bagaimana merelakan orang yang kita sayangi demi kebahagiaan. Ya, baik. Demi kebahagiaan orang lain, antara kita meriksa apa ini? Ya, silakan. Memisahkan kemudian. Makasih. Oh, baik. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan pertanyaannya Ibu. Ya, mungkin bagaimana Ustadz kita jawab saja pertanyaan dari Ibu Amudia Larase sambil menunggu penelpon Ustadz ini. Bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan cara beramal seperti apa Ustadz? Untuk mencari keridhaan Allah yang mungkin kita dapatkan keridhaan itu sangat besar atau sedikit, seperti apa Ustadz contohnya? Tafadhol. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pertanyaan Ibu tadi untuk mencari ridha Allah ya dalam melaksanakan amalan-amalan. Amalan-amalan Ustadz. Sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah ini sebenarnya tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ketika ibu melaksanakan sesuatu, bahwa kita yakin sudah ridho. Ya, mungkin di antara kita umur sudah 60 tahun dan kemudian kita beramal saleh sudah sekian puluhan tahun. Di antara puluhan tahun kita laksanakan, apakah kita yakin di antara puluhan tahun kita hidup ini amalan-amalan kita ini sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin amalan-amalan selama puluhan tahun kita hidup ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, tugas kita adalah menjaga amalan itu. Ibu puasa sunnah misalnya,
ya, Senin, Kamis Senin puasa Kamis, sunnah. ya. Ya. Tentukan niat melaksanakan puasa sunnah di antara mencari pahala dari Allah, tapi mencari ridha Allah. Makanya guru saya almarhum Kiai Haji Aka Abraham katakan, dia katakan kepada saya, melakukan amal itu jangan dulu berpikir pahala. Berpikir dulu kita berusaha amalan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya Allah akan kasih pahala kepada kita. Ya kan? Bagaimana cara untuk mendapatkan ridho ini dari Allah? Mendapatkan ridho dari Allah tentu tadi yang saya katakan. Harus ada cahaya keikhlasan dalam hati. Karena antara ikhlas dan ini harus ada, berbarengi. Ya. Kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, tidak dapat ridho dari Allah. Ketika kita ikhlas, bersih hati kita hanya untuk Allah, menganggungkan Allah, membesarkan nama Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Ikhlas dalam beramal. Kalau ibu tidak ikhlas dalam beramal, bagaimana kita mau dapat ridho? Sama dengan ibu mencalonkan atau mendukung calon si A. Tentu ibu mau membesarkan namanya dulu. Ketika ibu sudah besarkan namanya, baru dia kemudian ibu mendapatkan sesuatu dari dia. Itu yang namanya ridho. Habis mendapat ridho dari dia, kemudian dia kasih sesuatu lagi, tambah lagi. Sama dengan kemudian kita mencari ridho Allah. Ada keikhlasan dalam hati. Tanpa ada ikhlas kita beramal, maka tidak akan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu beramal saja. Tetapi ingat, beramal benar-benar mencari ridha Allah, dan hakul yakin bahwa puasa sunnah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Masya Allah. Ya. Baik Ustadz, kemudian dari Ibu Marwiyah tentang bagaimana cara ikhlas merelakan ini Ustadz. Ya, orang yang kita sayangi mungkin dalam hal mungkin perceraian mungkin Ustadz. Seperti apa? Kita sudah ikhlas ya merelakan orang yang kita sayangi. Mungkin dalam konteks perceraian. Seperti apa Ustadz? Supaya mungkin benar-benar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustadz. Saya ingin menceritakan sebuah kisah kehidupan. Kisah kehidupan ini dialami oleh seorang wanita. Wanita ini orang biasa, tapi dia punya pekerjaan. Berumah tangga kurang lebih dia 6 tahun. Dalam perjalanan rumah tangganya itu, suaminya ini, ya suaminya seorang militer. Suaminya ini kasar terhadap dia, KDRT terhadap dia. Setiap hari pulangnya mabuk, berselingkuh di luar, bermaksiat di luar. Nauzubillah. Pulang dipukul. Mobil wanita ini dihancuri dengan kaca-kacanya. Bodi mobilnya dihancuri, digores oleh laki-laki ini. Oleh suaminya, kaum muslimin. Bayangkan, wanita ini sabar setiap hari, sabar menghadapi sikap, sifat daripada suaminya. Suatu saat, wanita ini, karena sudah tidak ada sabar lagi, karena sudah sepanjang tahun dia sabar, ada klimaksnya. Klimaksnya dia sudah tidak lagi mau sabar. Diam-diam dia melapor kepada pengadilan agama. Tapi dia pakai pengacara. Alhamdulillah dengan jalan Allah, sebelum dia melapor dia minta petunjuk sama Allah. Minta ridho sama Allah. Allah tunjukkan jalan keluar. Proses perceraian itu cukup luar biasa panjang. Seorang militer kan tidak gampang dicerai oleh seorang wanita yang biasa, tidak gampang. Ya, tetapi karena takdir Allah, Allah ridho dia, Allah ridho dan Allah kabulkan doanya, maka tanpa diketahui oleh atasan daripada laki-laki ini, wanita ini bisa lolos. Akhirnya hakim memutuskan cerai. Bayangkan luar biasa, Bu. Ya, kalau masih ada cinta, jangan dicerai. Nanti ibu tersendiri yang siksa. Iya. Iya kan? Kalau masih ada cinta, sedikit pun dalam hati masih ada cinta, jangan, Bu. Mungkin Ustadz lebih baik rujuk ya kalau Lebih misalnya baik ada rujuk. cinta. Kalau masih Masya ada Allah. cinta, kalau masih ingat, oh ada anakku masih kelas begini, siapa yang mau kasih makan, jangan berpikir itu. Ya, saya asa saja hijrah ke Kota Palu ini bersama-sama gabung di Ikatan Dai Muda Indonesia Kota Palu. Masya Allah. Pak Ustadz, siapa mau tahu saya bisa tampil di TVRI. Ini sudah takdir Allah.
Ya, karena niat keikhlasan kita bermain dalam hati. Ya, kan makanya ibu-ibu kalau masih ada cinta sama suami jangan berani diceraikan. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali, bismillah tafadhal, tapi minta izin sama Allah, minta ridho sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Ya, tapi minta petunjuk sama Allah bukan cuma sekali dua kali kita sholat. Ya, seterusnya sampai Allah kabulkan permintaan kita. Harus istiqomah Ustaz ya. Harus istiqomah. Masya Allah. Harus istiqomah. Jangan bosan-bosan minta petunjuk sama Allah. Ketika datang petunjuk sama Allah, ya apakah petunjuk itu lewat seseorang? Apakah petunjuk itu lewat mimpi? Apakah petunjuk itu lewat saudaranya? Ya, atau lainnya? Makanya saya katakan, kalau meminta petunjuk sama Allah, jangan pernah bosan. Setiap hari minta. Jangankan dalam persoalan cerai, ya. Persoalan lain apapun, ibu-ibu punya masalah, ya, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Ya, bermain dengan keikhlasan. Ya Allah, menangis, ya. Menangis di hadapan Allah. Guru saya katakan, cara untuk supaya Allah kabulkan doa kita, ya, menangis di hadapan Allah. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, Dia suka melihat hambanya yang bermunajat saat itu mengeluarkan air mata, tapi Masya bukan Allah. air mata yang dibuat-buat, tetapi air mata yang sesungguh-sungguhnya dalam hatinya, yang keikhlasannya muncul di dalam saat dia berdoa, dia keluarkan air mata, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dia. Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustadz, kemudian kita berbicara Ustadz mengenai ikhlas. Kalau dalam konteks saya sempat mendapatkan beberapa kasus menyebutkan nama, misalnya Ustadz, ada yang kalau kita memang ikhlas hamba Allah ya, ada yang mengatakan oh enggak apa-apa Ustadz, ini kan sebutkan nama tetapi kan innamal a'malu binniat, semua itu dari niat, tidak ada yang tahu. Jadi seperti apa Ustadz? Apakah berbarengan dengan ikhlas atau innamal a'malu binniat, dari niatnya saja Ustadz? Walaupun disebutkan namanya tapi niatnya ikhlas, atau berseberangan Ustadz dengan menyebutkan namanya atau hamba Allah saja? Tafadhol Ustadz. Kadangkala orang selalu bergantung pada hadis Rasul ini. Iya. Bisa dikatakan ini hadis arba'in, hadis yang pertama. Innama a'malu binniyat. Semua orang selalu bergantung di situ. Tapi sekali-kali saya katakan kita bukan manusia yang maksum. Masya Allah. Bukan manusia yang bersih. Bukan manusia yang tanpa dosa. Ya. Coba diteriak, Fulan bin Fulan sumbang 100 juta, hati kita bergetar. Bergetar. Saya aja misalnya, contoh misalnya kalau saya pasti bergetar. Karena saya bukan manusia ya pada tingkatan wilayah orang-orang aulia. Kalau orang-orang aulia sudah biasa itu. Ya. Kalau hal-hal seperti yang sampaikan oleh Ustaz tadi, cuma tulis saja. Oh bisa tulis nama. Yang penting kan nawaitu. Iya, niat. Saya nawaitu. Sholat juga pakai niat. Ya kan? Usolli sunatan atau usolli fardal maghribi salasa raka'atain ma'umanillahi ta'ala misalnya. Allahu Akbar. Terfikir dalam pikiran kita sesuatu makhluk di luar, maka dalam ilmu fikih bahwa sholatnya batal. Apalagi hal yang berupa sumbangan. Innama amalu, benar, niat, diawali dengan niat. Oke, anak kasih sama antum 100 juta di masjid, niat. Ketika diteriak di pengumuman di masjid, Fulan bin Fulan misalnya. Sekian-sekian Ya, Ustaz ya, Masya Allah. sekian ratusan juta sudah disumbang. Hatinya pasti bergetar. Saya yakin pasti bergetar. Karena kita manusia biasa. Bukan masuk pada wilayah-wilayah aulia, orang-orang soleh. Ya, bukan masuk pada orang-orang waliullah. Maka kita semua harus belajar. Belajar dalam arti, melatih hati kita, mencari hati kita supaya bersih dari hal-hal seperti itu. Sehingga kita hadirkan cahaya keikhlasan dalam hati. Kalau kita sudah terlatih dengan itu, perbanyak berzikir kepada Allah, ya. Guna untuk berzikir kepada Allah, menghadirkan cahaya keikhlasan dalam hati, membersihkan hati kita kepada Allah, supaya sifat ya yang ada dalam diri kita, ya penyakit hati yang dalam diri kita akan dengan perlahan-lahan, ya, sedikit demi sedikit akan hilang. Dan insya Allah ibu-ibu ketika berdoa dengan ikhlas karena Allah mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik. Mungkin Ustadz saya persilakan lagi ibu-ibu barangkali satu.
Ya, silakan satu lagi barangkali. Ya, silakan Bu, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh. Ya, terima kasih untuk kedua kalinya Ustadz. Bagaimana ciri-cirinya orang itu ikhlas dalam segala hal? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bunda. Mungkin langsung dijawab Ustadz barangkali Ya, ciri-cirinya. dalam Tafadhol, Ustadz. kitab Al-Hikam, ya, Ibnu At-Thailah As-Sandari ini, dia katakan dalam Al-Hikam itu, tapi manusia yang ikhlas itu, yang pertama adalah ketika dia membantu seseorang, tidak meminta imbalan. Itu. Ibu misalnya membantu tetangga dalam keadaan sakit. Bantu. Dia sembuh, ibu sakit, tapi ibu tidak meminta dia untuk supaya bantu ibu untuk supaya sembuh. Tidak. Itu orang ikhlas. Membantu seseorang, memberikan sumbangan atau membantu orang di perjalanan. Ya, ketika di perjalanan ada kendaraan rusak, ya, kita bantu tanpa disuruh. Kita Masya bantu Allah. dengan ikhlas. Itu orang ikhlas. Tapi tidak ada niat untuk supaya dia kasih uang, tidak. Ya, dikasih uang dia tolak, itu orang ikhlas. Ya. Makanya susah mau cari orang ikhlas sekarang. Ya Ustadz, Masya Ya. Allah. Karena apa? Ikhlas itu permainan hati. Hanya dia dengan Allah yang mengetahui. Tetapi tipe-tipenya kita bisa tahu. Ya. Ibu minta bantu, tidak ada yang minta imbalan. Misalnya ibu minta bantu sama saya bilang sudah tidak usah. Ibu minta saya ceramah misalnya di majelis ibu, oh sudah Bu. Misalnya seperti itu. Ya, Pak Ustadz Bambang misalnya di Masya majelisnya undang sama saya, Ustadz ini amplop, sudah tidak usah. Ikhlas. Itu tipe-tipe orang yang ikhlas. Makanya saya bilang sulit mendapatkan orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Ya. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, para pemirsa yang berada di rumah yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Dalam satu kisah ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang hamba Allah. Hamba Allah ini dia setiap saat berdoa kepada Allah ingin bersedekah. Tetapi dalam bersedekah dia 3 kali dia salah bersedekah. Suatu saat hamba Allah ini setelah dia berdoa kepada Allah, besok paginya dia bersedekah kepada seseorang. Malamnya gempar bahwa ada seorang pemuda yang mencuri, seorang pencuri mendapatkan sedekah dari bapak yang tadi, dari hamba Allah tadi. Gempar. Yang memberikan sedekah hamba Allah ini mengetahui bahwa yang dia kasih sumbangan ini, yang dia kasih sedekah ini adalah seorang pencuri. Dia kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berdoa lagi kepada Allah, ya Rabb, ya, kirimkan seorang hamba kepada aku ingin bersedekah. Maka orang yang kedua ini datang. Dia berikan sedekah kepada orang yang kedua, seorang wanita. Setelah berikan sedekah kepada wanita, besoknya gempar lagi bahwa wanita yang sering bermaksiat, sering berzina ini, wanita pezina ini mendapatkan sedekah dari bapak tadi. Ada Ya. kecewa lagi Ustaz. Kecewa lagi. Yang terakhir adalah dia minta sama Allah, Allah kasih lagi seseorang kepada dia. Ya. Dia kasih sedekah kepada seorang laki-laki yang terakhir ini. Gempar lagi besoknya. Gempar apa yang terjadi? Dia dengar bahwa dia salah kasih sedekah. Yang dia kasih sedekah itu seorang laki-laki yang kaya raya. Apa makna daripada 3 ini? Yang pertama, setelah itu besoknya dia bermohon kepada Allah, tetapi pada saat dia tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya kaum muslimin rahimakumullah, malaikat datang kepadanya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menerima permohonanmu, telah menerima sedekahmu dari ketiga itu. Yang pertama, Allah ucapkan terima kasih kepadamu bahwa sesungguhnya di mana engkau telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri,
Tadinya dia mau berniat mencuri, tidak jadi mencuri karena sudah diberikan sedekah olehmu. Masya Allah. Yang kedua, kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala ucapkan terima kasih kepadamu di mana engkau telah memberikan sedekah kepada seorang wanita pezina. Seorang wanita pezina ini tadinya dia mau berzina, tetapi karena sedekah diberikan olehmu, maka dia tidak jadi berzina. Masya Allah. Yang ketiga, malaikat katakan kepada hamba Allah ini bahwa sesungguhnya Allah ucapkan terima kasih kepadamu di mana engkau telah memberikan sedekah kepada orang kaya yang tadinya dia bakhil, kikir, maka dia menjadi seorang yang dermawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik ditambah dengan keikhlasan, maka dia punya doa diterima, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini, kita semua umat Nabi Muhammad SAW berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, berusaha menjadi umat yang ikhlas di hadapan Allah, dan sehingga kita mendapatkan cahaya ikhlas yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa berbuatlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan ikhlas itu. Dan Ustadz juga menyampaikan, ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ikhlas dalam berbuat, maka insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Adam SEMHI. Syukran Ustadz telah memberikan ceramah dan tausiah di TVRI Sulawesi Tengah. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Desa BK Kecamatan Marawola. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Ya.